Melihat bos dari 5 pahlawan memang terluka, Diakon Xingyi memandang Chen Ping, menatapnya dengan dingin dan berkata, kamu berada di lingkungan itu, menggunakan tinju dan tendangan, dan melukai orang. Sekarang ikutlah denganku, aku harus mengurungmu selama beberapa hari. Kamu akan mengurungku ketika kamu mengatakan kamu ingin. Kamu pikir kamu ini siapa? Aku melukai lengan orang itu, tapi tidakkah kamu bertanya kenapa? Binatang buas ini memukuli orang-orang di jalan dan menganiaya gadis-gadis kecil. Jangankan meremukkan lengan mereka, berlebihan jika saya membunuh mereka. Anda akan menangkap saya segera setelah Anda datang ke sini, tetapi saya ingin melihat apakah Anda mampu. Chen Ping sama sekali tidak terbiasa dengan biksu yang terburu-buru menegakkan hukum ini. Orang-orang ini pastilah anggota keluarga Ouyang. Bagaimanapun, keluarga Ouyang adalah yang paling berkuasa di seluruh Pulau Dewa Pengobatan, dan ayah Ouyang Wu Feng adalah pemilik pulau itu. Kamu berani sekali. Kamu bahkan berani memarahi Diaken penegak hukum Pulau Yaoshen. Sepertinya kamu sama sekali tidak tahu aturan Pulau Yaoshen. Bos dari 5 pahlawan tiba-tiba tertawa saat melihat Chen Ping mengikuti keluarga Ouyang dan menariknya seperti ini. Tanpa mereka mengambil tindakan sekarang, Diakon penegak hukum ini tidak akan membiarkan Chen Ping pergi. Benar saja, beberapa Diaken penegak hukum mengerutkan kening dan mengepung Chen Ping. Tak seorang pun di Pulau Yaoshen berani berbicara seperti ini kepada mereka. Chen Ping menghadapi beberapa petugas penegak hukum tanpa rasa takut sedikit pun. Apakah orang ini apoteker baru di pulau itu? Dia bahkan tidak mengerti aturannya. Kamu bahkan berani menghina Diaken penegak hukum di pulau itu. Bukankah ini mencari kematian? Dia pasti belum tahu bahwa nama keluarga Pulau Dewa Pengobatan ini adalah Ouyang, dan orang-orang ini semuanya berasal dari keluarga Ouyang. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Kali ini akan ada konferensi apoteker. Begitu banyak apoteker yang tiba-tiba datang ke pulau itu. Beberapa di antaranya pasti nakal. Ketika semua orang melihat beberapa Diaken penegak hukum hendak menyerang Chen Ping, mereka semua menyombongkan diri dan bersembunyi di samping untuk menonton. Tapi ini membuat Tuan Miao takut. Dia telah membawa Miao Miao ke Pulau Yaoshen untuk sementara waktu, jadi tentu saja dia tahu peraturan di pulau itu. Saya juga tahu bahwa Diaken penegak hukum ini tidak dapat terprovokasi. Mereka semua adalah anggota keluarga Ouyang. Beberapa Diaken, dia baru saja tiba di pulau itu dan tidak memahami aturannya. Saya harap Anda memiliki banyak Diaken. Seperti yang dikatakan Tuan Miao, dia mengeluarkan semua ramuan dan barang berharga yang dia miliki. Dia ingin menyuap orang-orang ini agar tidak menyerang Chen Ping. Tetapi Diaken berbaju hijau hanya meliriknya dan menjatuhkan Tuan Miao ke tanah. Orang tua, kamu memperlakukan kami seperti pengemis, dan kamu ingin mengirimiku beberapa kain. Diakon berpakaian hijau itu berkata dengan sangat kesal. Chen Ping mengerutkan kening, membantu Tuan Miao berdiri, menatap petugas penegak hukum dengan dingin dan berkata, selain menindas yang lemah, apalagi yang akan kamu lakukan? Hari ini aku akan memberimu pelajaran dan memberitahumu bahwa kamu harus menahan diri meskipun kamu adalah seekor anjing. Sialan, kamu sedang mencari kematian. Diakon Xingyi sangat marah dan ingin mengambil tindakan terhadap Chen Ping. Berhenti. Dengan teriakan marah, sesosok tubuh muncul dari udara. Bawahan, tolong temui Tuan Muda. Melihat orang itu datang, beberapa Diaken penegak hukum langsung berlutut. Ternyata Ouyang Wu Feng ada di sini, Tuan Muda dari keluarga Ouyang. Tuan Ouyang. Ketika 5 pahlawan Nanfang melihat Ouyang Wu Feng, mereka mendekatinya dengan wajah tersanjung. Putra pemilik Pulau Dewa Pengobatan, tidak ada yang berani memprovokasi dia di Pulau Dewa Pengobatan ini. Ouyang Wu Feng bahkan tidak melihat ke-5 pahlawan Nanfang dan para Diaken. Sebaliknya, dia melihat ke arah Chen Ping dan bertanya, rekan Daois Chen, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Kurangnya disiplin kami yang hampir menyebabkan bawahan kami menyinggung Dao You Chen. Aku ingin tahu apa yang terjadi.
Membuat rekan Daois Chen begitu marah. Ouyang Wufeng sangat sopan kepada Chen Ping. Terlepas dari apa yang dia katakan, Chen Ping menyembuhkan Xiao Feng dan menjadi tamu dinasti Xiao. Xiao Yuanshan berkata secara pribadi bahwa dia ingin melindungi Chen Ping. Terlebih lagi, Chen Ping masih memegang token Xiao Huangchao di tangannya. Selama Ouyang Wufeng tidak bodoh, dia tidak akan menyinggung perasaan Chen Ping. Bagaimanapun, dinasti Xiao adalah kekuatan terbesar di wilayah barat, mencakup hampir sepertiga wilayah pengaruh wilayah barat saja. Bagaimana Pulau Dewa Pengobatan yang kecil bisa dibandingkan dengan dinasti Xiao? Semua orang bingung saat melihat Ouyang Wufeng bersikap begitu sopan kepada Chen Ping. Terutama di agen penegak hukum yang berlutut di tanah dan 5 pahlawan Nanfang. Kelima orang itu semuanya tampak membosankan dan tidak percaya. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Chen Ping hanyalah biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan. Bagaimana bisa Ouyang Wufeng bersikap begitu sopan? Mungkinkah Chen Ping memiliki kekuatan besar di belakangnya? Memikirkan hal ini, 5 pahlawan Nanfang tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin di dahi mereka. Tuan Miao juga menatap Chen Ping dengan kaget saat ini. Dia tidak mengerti, bagaimana Chen Ping bisa membuat Tuan Muda Pulau Dewa Pengobatan begitu hormat. Anda harus tahu bahwa Pulau Dewa Pengobatan terletak di tempat terpencil, dan Chen Ping belum pernah ke sana sebelumnya. Apa yang terjadi? Kelima orang ini menindas pria dan wanita dan merajalela. Saya hanya mengambil langkah kecil untuk menghentikan mereka, tapi saya tidak menyangka di agen penegak hukum ini akan menangkap dan mengurung saya tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Chen Ping berkata dengan tenang. Tentu saja Ouyang Wufeng mengetahui karakter 5 pahlawan Nanfang, dan dia hanya mencoba menindas beberapa dari mereka, hanya sedikit dari mereka yang bisa melakukan sesuatu untuk keluarga Ouyang, jadi dia menutup mata. Tapi sekarang, kelima orang itu telah menyinggung Chen Ping, dan Ouyang Wufeng tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya lagi. Kamu bajingan, kamu tidak ingin menyinggung siapapun, kamu berani menyinggung rekan Daois Chen, dia adalah tamu terhormat dinasti Xiao. Penyakit Pangeran Xiao disembuhkan oleh rekan Daois Chen. Pangeran Xiao telah berbicara, siapapun yang berani menyinggung rekan Daois Chen akan dibunuh tanpa ampun. Ouyang Wufeng dengan marah meneriaki 5 pahlawan Nanfang. Ketika kelima orang ini mendengar bahwa Chen Ping benar-benar menyembuhkan Pangeran Xiao dan menjadi tamu terhormat dinasti Xiao, mereka sangat ketakutan hingga berlutut. Semua orang akhirnya mengerti mengapa Ouyang Wufeng begitu sopan kepada Chen Ping, biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan. Ternyata Chen Ping memiliki Xiao Huangchao di belakangnya, jadi tentu saja dia harus bersikap sopan. Tuan Chen, kami buta dan pantas mati. 5 pahlawan Nanfang bersujud dengan sekuat tenaga. Diakon penegak hukum juga gemetar dan sangat ketakutan. Jika mereka tahu bahwa Xiao Huangchao ada di belakang Chen Ping, dan memberi mereka 100 keberanian, mereka tidak akan berani menyerang Chen Ping. Belum lagi memarahi mereka, meski saya tampar 2 kali, mereka tidak berani bergerak. Rekan Daois Chen, jika kamu tidak melampiaskan amarahmu, orang-orang ini siap membantu kamu. Ouyang Wufeng menunjuk ke arah diaken penegak hukum dan 5 pahlawan Nanfang yang berlutut di tanah dan berkata. Dengan kata lain, Chen Ping bisa membuat orang-orang ini mati kapan saja hanya dengan 1 kalimat. Tapi Chen Ping bisa mengerti apa yang dimaksud Ouyang Wufeng. Dia tidak ingin orang-orang ini mati. Alasan mengapa saya mengatakan ini hanya untuk memberikan cukup wajah kepada Chen Ping di depan umum. Chen Ping berjalan menuruni lereng dan berkata, lupakan apa yang terjadi hari ini, saya harap saya bisa lebih mengontrolnya di masa depan. Chen Ping tidak mengambil tindakan, apalagi membunuh orang-orang ini. Tentu saja, aku akan mengontrolmu dengan ketat setelah aku kembali. Ouyang Wufeng mengangguk. Lalu Ouyang Wufeng membawa semua orang pergi. Mereka yang awalnya ingin melihat Chen Ping dibujuk semuanya berkumpul. Karena Chen Ping mampu menyembuhkan penyakit Pangeran Xiao, dia pasti memiliki keterampilan medis yang hebat. Banyak orang ingin Chen Ping membantu pengobatannya, dan mereka juga menawarkan banyak hadiah.
Yang lain ingin dekat dengan Chen Ping dan membangun hubungan. Bagaimanapun, Chen Ping memiliki Xiao Huang Chao di belakangnya. Bisa berteman dengan Chen Ping seperti mengandalkan pohon besar. Melihat keributan itu, Chen Ping merasa pusing dan hanya bisa segera pergi bersama Liu Ruyan dan Tuan Miao. Chen Ping membawa Tuan Miao dan Miao Miao langsung ke kediamannya.